Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan pada minggu ini yang berlaku dari tanggal 19 sampai 23 Desember 2022 ataupun minggu sebelum Natal ataupun 2 minggu terakhir sebelum Desember 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal mingguan pada Euro USD di minggu ini. Oke, kita langsung aja lihat analisa kita di minggu lalu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan juga, teman-teman bisa ambil posisi sell di Euro ketika harga itu bisa sampai ke area supply daily ya. Dan ketika sampai di area supply daily di sini, teman-teman bisa ambil posisi sell dengan target itu sepertinya kalau saya nggak salah itu sampai di area trendline ini ya. Trendline ini berarti sudah di break dan berarti kemungkinan besar pergerakan daripada Euro USD pada minggu ini akan cenderung bullish, tapi bullishnya kita akan masih menunggu koreksi ini selesai ya. Karena mengapa? Kalau dilihat pergerakan daripada Euro USD ini kan kemarin sempat dibawa naik dan turun akibat pergerakan daripada bank sentral yang ada di minggu lalu. Dan kalau dilihat di minggu ini, kita berita mengenai euro tidak ada yang terlalu signifikan. Jadi pergerakan euro USD kemungkinan akan lebih kepada teknikalnya. Dan kalau dilihat juga untuk di euro USD, kita balik lagi ke dalam channelnya ya. Jadi kalau dilihat ini akan saya pakai itu mengenai ini aja, apa namanya, trendline yang di sini aja akan saya pakai. Trendline ini akan saya pakai, bukan channelnya lagi ya. Trendnya itu akan saya pakai. Jadi untuk di euro USD secara daily kita ada satu apa namanya, bearish engulfing memang ya. Kita ada satu bearish engulfing yang sangat besar di hari Kamis kemarin akibat daripada the Fed dan juga euro ya. Ini harga dibanting naik kemarin gara-gara apa namanya, berita mengenai apa, euro dan juga mengenai the Fed ya. Jadi pergerakan itu memang sangat luar biasa. Jadi karena sama-sama kuat ya, seperti yang sudah saya katakan juga di analisa fundamental mingguan, yang menurut saya itu adalah ECB itu yang saya bilang itu super hawkish ya, dan nomor 2 adalah the Fed. Nah, karena itu pada saat berita itu keluar, pergerakan daripada euro USD itu bisa dibilang itu naik turun ya. Ini ketika the Fed itu keluar, ini kan pada saat pernyataan the Fed itu harganya dibilang turun, dan ketika pernyataan ECB itu kemudian naik, kemudian turun lagi gara-gara the Fed, dan sekarang harga bisa dibilang belum kemana-mana. Tapi secara daily kita ada satu bearish engulfing yang sangat besar, dan di hari Jumat kita ditutup dengan candle bearish juga. Dan kalau kita lihat di candle weekly ya, di candle weekly kita kalau dilihat ini kan saya memakai time frame weekly untuk melihat daripada trendline ini. Kita melihat trendline di sini belum sepenuhnya break ya, belum sepenuhnya break. Walaupun di daily kita sudah melihat ini trendline-nya sudah di break ke atas oleh market. Dan sekarang untuk di euro USD secara weekly harga balik lagi ke bawah ya. Walaupun weekly ini ditutup dengan candle bullish, tapi kalau kita lihat secara candle-nya itu kita ada apa namanya, ekor di atas yang sangat panjang yang menandakan adanya bearish pressure di market. Nah, terus sekarang bagaimana? Apakah kita bisa open buy untuk sekarang di euro USD? Ya, kita memang masih akan open buy di euro USD. Dan sekarang pertanyaan adalah di mana kita bisa open buy di euro USD. Pertanyaan sekarang adalah di mana kita bisa buy euro USD, ya kan? Untuk buy euro USD, pertama yang paling bagus adalah kita bisa buy di sekitaran area supply-nya. Supply-nya di mana? Sekarang kalau kita lihat supply-nya itu ada di sini secara supply daily ya. Demand, maaf ya, demand daily itu kita
ada di sini. Ya, ini merupakan area demand daily. Harga sekarang berusaha untuk masuk ke dalam demand daily. Berada demand daily di sini yang sangat lebar di sini. Nah, ketika dia bisa break demand daily, maka kemungkinan harga itu bisa saya bilang kemungkinan akan mengejar daripada trendline yang ada di sini. Ini trendline-nya. Nah, ini trendline-nya yang kemungkinan akan dikejar oleh market. Jadi di minggu ini teman-teman perhatikan area ini ya, area daily yang ada di sini. Ini sekitaran harga 5065 sampai di 5848 ya. Ini area demand untuk daily. Jika harga bisa mantul ke atas seperti ini ya. Jika harga bisa mantul ke atas seperti ini, maka kita bisa ambil posisi buy. Tapi dengan tentu saja kita harus tunggu konfirmasi untuk ambil posisi buy. Jangan langsung serta-merta ambil posisi buy ya. Karena kalau dilihat di daily kita ada bearish engulfing di sini. Hati-hati ya. Dan kalau kita lihat di H4 kita juga sudah break support ya yang ada di sini di harga 106121 dan kemungkinan harga daripada euro itu akan turun sampai ke harga 105267. Jadi ketika dia bisa turun sampai sana, teman-teman bisa ambil posisi buy. Tentunya dengan adanya konfirmasi ya, entah itu di time frame H1 kita ada engulfing ataupun ada double bottom seperti ini, baru kita ambil posisi buy dengan target kita itu sampai di area resisten supply daily dengan stop loss itu kita cukup di bawah 5065, bisa di 4750 atau enggak di 4500 ya, seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, seandainya dia bisa break area daily tanpa ada konfirmasi untuk kita bisa buy, di mana kita bisa buy selanjutnya? Pasti itu kan pertanyaan teman-teman semua. Well, kalau dilihat secara daily, target selanjutnya untuk kita bisa open posisi buy itu bisa di area sini. Kalau dilihat area ini merupakan area kita untuk ambil posisi buy. Karena kalau kita lihat di time frame H4 di sini kita bisa ambil lagi satu ya. Kalau ini merupakan area kita untuk ambil posisi buy karena ini adalah demand di H4. Nah, terus kenapa kita nggak taruh stop loss di sini? Kalau dilihat kita taruh stop loss di sini, saya rasa di sini terlalu lebar. Stop loss di sini terlalu lebar, jadi lebih baik segini aja sih nggak apa-apa. Bisa sampai di 45.000 tadi ya. Nah, segini juga bisa. Yang penting ketika ada benar-benar ada konfirmasi, kita bisa ambil posisi buy di sini. Jika tidak, ya udah biarkanlah harga itu running dulu ke bawah ya kan. Biarkan harga itu running, kalau bisa kalau bisa turunnya sampai sini ya. Sampai sini menyentuh trendline, kita bisa ambil posisi buy dengan target sampai resisten di sini. Seperti itu. Karena kalau dilihat structure kita di H4 itu masih sangatlah bullish ya. Pergerakan market juga sangat bullish ya kan. Dimulai dari adanya rally di sini, kemudian koreksi, kemudian rally, koreksi, dan kemudian rally lagi. Nah, ini nggak termasuk ya karena ini cenderung sideways. Kemudian rally, koreksi, rally. Nah, sekarang kalau dibilang koreksi, ya koreksi, tapi secara menyeluruh kita belum berubah, karakternya di sini belum berubah ya. Jadi kalau dilihat itu harganya daripada Euro USD itu seperti ini. Ya rally. Nah, ketika dia bisa ngebreak supply di sini, nah demand di sini ya. Ketika dia break demand di sini, baru kita bisa berperilaku untuk berubah pandangan. Karena kalau dilihat di daily juga ya, ini structure di daily mungkin lebih terlihat ya. Jadi kalau di daily dia akan seperti ini ya, rally, koreksi, kemudian dia ya rally, koreksi, rally, dan sekarang koreksi. Nah, sekarang kan harganya sedang mengalami koreksi. Oleh karena itu ketika dia bisa ngebreak support di sini, yang otomatis ini merupakan area demand di H4 tadi, jika dia break aja ya, jika harga itu apa namanya
jika harga itu bisa turun ke bawah seperti ini, berarti kan dia ngebreak di main H4, dia juga ngebreak trendline, dia ngebreak support juga, ya. Maka kemungkinan besar pergerakan daripada Euro USD akan berubah karakternya. Jadi bagi teman-teman yang belajar change of character, itu change of character hanya akan terjadi jika dia bisa ngebreak area demand H4 di sini, yang sekaligus dia ngebreak trendline yang ada di sini. Jadi Euro USD akan berubah karakternya dari yang sebelumnya ini bullish, berubah akan menjadi bearish ketika dia ngebreak ini. Jadi ketika dia ngebreak area ini dan juga trendline, walaupun di sini ada demand daily, jadi kemungkinan besar dia mantul ke demand daily, tapi dia akan masuk ke sini nih sebelum akhirnya dia akan turun ke sini. Seperti itu. Jadi titik H4 di sini akan menjadi kunci kita untuk di Euro USD. Jika dia bisa break area ini, maka kita akan melihat karakter ataupun change of karakter dari Euro USD dari yang sebelumnya bullish akan berubah menjadi bearish. Tapi jika harga ini bisa mantul ke atas ya di area ini ataupun di area daily di sini, maka untuk di Euro USD akan melanjutkan kenaikannya sampai mana? Well, kalau dilihat kenaikannya bisa sampai di area ini. Pertama akan bisa sampai di area resisten yang ada di harga 1.09343. Ya. Ini lebih tepatnya 1.09390. Jika dia ngebreak area supply di sini, maka target tertinggi untuk di Euro USD itu bisa di sini, dan mengkonfirmasi bahwa candle weekly kita akan melihat trendline ini akan di break oleh market. Karena sekarang weekly-nya belum bisa close di atas trendline ya, dan juga di daily kita ada bearish engulfing juga, otomatis kita menunggu dulu untuk open posisi buy. Jadi teman-teman jika ingin posisi buy sih safety-nya itu bisa di area di sini, di candle H4 di sini ya, di area ini. Sebenarnya lebih safety itu di area ini. Ya, saya kasih tahu. Lebih safety di area ini untuk ambil posisi buy. Tapi di sini pun boleh, yang penting teman-teman targetnya jangan terlalu panjang. Jika ingin ambil buy di sini, setidaknya teman-teman itu take profitnya cukup sampai di area resistance supply-nya yang di sini ya, di harga 6570. Bisa seperti ini. Seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah sampai di bawah, teman-teman bisa berharap untuk bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu. Takutnya dia akan turun sampai ke area ini kemudian naik dan bisa menciptakan lower high seperti itu. Dan jika di sini merupakan area safety kita untuk nge-buy di candle H4, maka safety kita kedua adalah ketika dia bisa breakout area ini, maka kita bisa nge-buy dengan target sampai ke 9390. Seperti itu ya. Jadi mau nge-buy di sini boleh atau nge-buy di sini boleh. Di sini boleh, di sini nge-buy pun nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi asalkan trendline dan candle H4 kita ini tidak di break, maka karakter dari structure market dari euro itu akan masih bullish. Jadi ketika dia nge-break structure demand H4 di sini dan juga trendline-nya, maka change of character dari euro USD akan berubah dari bullish menjadi bearish. Jadi hati-hati ya untuk di minggu ini, karena juga kita tidak punya berita mengenai euro, tapi pergerakan di sini akan pure dikendalikan oleh faktor teknikal juga. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa euro USD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.